Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan menyajikan kembali ya dongeng-dongeng sebelum tidur ya dari Habib Ali bin Jindan ya. Jadi perlu diketahui ya buat teman-teman bahwa imigran-imigran Yaman atau Habib-Habib ini ya itu punya spesialisasi masing-masing ya. Contohnya Habib Ali bin Jindan ini spesialis di pendongeng dia. Cara dia mendongeng sangat handal. Coba kita simak dulu dongengan beliau ini ya. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Nah, itu dia kan. Dia mulai memasukkan ya nama-nama Habib itu ke perjuangan pahlawan ya untuk merebut kemerdekaan. Dan itu cara dia dengan halus untuk memasukkan nama-nama Habib ke nama-nama pejuang. Jadi agar diakui oleh muhibbinnya bahwa leluhurnya Habib ini adalah semuanya adalah pejuang kemerdekaan gitu guys. Lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Waduh, gila ya, enggak tanggung-tanggung ya. Semua proses kemerdekaan negara Indonesia ini disangkut pautkan sama buyut-buyutnya dia. Pendongeng handal ini, spesialis pendongeng men. Coba kita lihat lagi ya, apa saja dongeng-dongeng yang akan dia sampaikan ke muhibbin-muhibbinnya itu. Masuk penjara, membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Jadi semuanya disangkut pautin sama Habib ya. Mulai perumusan teks proklamasi, pembuatan bendera ya, penciptaan lagu-lagu kebangsaan, semua disangkut pautin sama kehabiban ya. Lagi-lagi ya, itu doktrin dari pendongeng-pendongeng yang di kalangan imigran Yaman ini untuk mencari pengikut gitu aja. Ya, jadi si Ali bin Jindan ini adalah Habib yang ahli mulutnya dalam mendongeng ya. Jadi ibaratnya storytellingnya bagus gitu ya. Kalau Habib Bahar itu ciri khasnya yaitu memaki-maki ya. memaki-maki pemerintahan, memaki-maki orang lain ya. Kita simak
ciri khas dari Habib Bahar bin Smith. Ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Jadi begitu ya, jadi setiap Habib itu yang ada di Indonesia ini punya ciri khas masing-masing ya. Kalau Habib Bahar ya ciri khasnya yaitu menghina-hina, pokoknya sukanya menghina-hina gitu, menganjing-anjingkan, membabi-babikan orang lain kayak gitu. Kalau Ali bin Jindan tadi spesialis pendongeng ya, dia kalau disuruh mendongeng, mengarang cerita, storytelling itu bagus banget. Kalau ciri khasnya Habib Rizik juga mirip dengan Bahar bin Smith ya, ada penghinaan-penghinaan juga gitu ya. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Kalau Habib Baharun itu spesialisasi Habib yang halu ya. Dia sukanya cerita-cerita kayak didatangi Nabi ya lewat mimpi, bercerita tentang isi mimpinya, yang berbau-bau agak-agak halu gitu ya. Ini spesialisasi Habib Baharun. Coba kita simak dulu. Dan kuncinya itu ada dua. Beliau katakan ini untukmu dan satunya untuk Habib Zain. Saya ceritakan kepada saya punya abah. Maka beliau katakan itu adalah pondok pesantren. Ketika saya buka kendi itu, ribuan orang berada di dalamnya. Abah bilang bahwasanya itu adalah pesantren dan engkau akan membantu abang kamu untuk menjaga pesantren itu. Itu pesannya Nabi SAW. Tuh kan dia bilang bahwa Nabi punya pesantren gitu ya. Dia tahu itu lewat mimpi gitu ya. Jadi dia spesialisasi cerita-cerita halusinasi gitu ya. Kalau aku bilang ya. Jadi setiap Habib di Indonesia itu punya spesialisasi yang beda-beda ya. Yang pandai memaki-maki ya, dakwahnya isinya memaki-maki, yang pandai storytelling ya itu ngarang bebas kayak gitulah, dongeng-dongeng sebelum tidur, belum lagi cerita-cerita khurafat yang juga banyak banget ya. Habib itu melakukan hal kayak gitu yang sebenarnya dilarang di Islam gitu ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu dongeng sebelum tidur kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.